Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sehat selalu buat kita semua. Di sini akan kami coba untuk membuatkan video tutorial bagaimana kita bisa masuk ke Kedareka. Nah, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, kami bukan menggurui, cuma kami ingin membuatkan video tutorial ini bagi Bapak Ibu yang belum bisa masuk ke website kedareka.id. Mohon maaf, saya ingin share screen terlebih dahulu. Sini Bapak Ibu buka browser, bisa pakai Chrome, bisa pakai Firefox, dan lain sebagainya. Di awal Bapak Ibu buka alamatnya Kedareka, yaitu kedareka.id. Nah, di sini ada apa namanya? Ada di awalnya ada pengumuman bahwa matching fund sudah dibuka periode pengajuan 1 sampai 31 Maret 2022. Di sini ada unduh panduan, ya. Kemudian ada yang lain-lainnya. Ini untuk kalau Bapak Ibu belum mendaftar, maka Bapak Ibu harus mendaftar dulu, baik dari insan perguruan tinggi maupun dari industri. Nah, kemudian di sini ada juga submenu industri, insan perguruan tinggi. Ya. Nah, kemudian kalau kita belum punya akun di Kedareka, Bapak Ibu harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu kalau belum mempunyai akun, ini harus diisi terlebih dahulu. Nah, seperti misalkan ini ada nama lengkap, ya, siapa, misalkan nama saya, dan seterusnya, kemudian email. Ya. Nah, email yang kita gunakan di sini adalah email resmi dari lembaga kita. Nah, kemudian misalkan terus ini email saya, terus buat kata sandi. Nah, ketik kata sandi ulang, nah, terus kita daftar. Karena saya sudah daftar, tidak saya lanjutkan. Kemudian industri juga begitu. Ya, industri juga begitu. Industri di sini juga harus mendaftar. Nah, di sini ada nama lengkap, email. Nah, ini email resmi, sebaiknya menggunakan email resmi perusahaan. Nah, kenapa email resmi perusahaan? Nanti Bapak Ibu bisa baca di buku panduan. Ya, ini diharapkan menggunakan email resmi perusahaan. Kemudian kata sandi seperti yang tadi juga oleh Insan Dikti. Kemudian ketik ulang kata sandi yang akan digunakan. Nah, kemudian coba kita masuk.
Saya pakai akun saya sudah punya uh, ini. Nah, di sini kalau sudah punya akun, nah ini keluar seperti ini. Keluar tampilan seperti ini. Di sini ada tawarkan kreasi reka, nanti untuk menawarkan kreasi reka yang kita akan buat, yang akan kita ide-ide kreasi reka yang akan kita tawarkan kepada industri. Nah, kemudian sini bisa menemukan peluang cipta. Nah, Bapak Ibu kalau belum punya belum punya mitra, Bapak Ibu bisa mencari mitra di sini. Nah, ini ada kata kunci. Misalkan mitra saya adalah misalkan saya coba ketik Suryawan, kemudian statusnya open, kemudian kategorinya apa gitu ya, kategori bisa cari dari sini, misalkan informasi dan komunikasi. Nah, sini kita saya cari. Nah, ini nanti ketemu, ya misalkan ini nanti. Nah, kalau Bapak Ibu nyari ini bisa informasi komunikasi banyak di sini. Nah, ini apakah ini sudah punya mitra atau belum? Nanti Bapak Ibu bisa klik lebih lanjut. Nah, ini kalau kita klik lebih lanjut, maka muncul ini. Nah, kita bisa baca masing-masing peluang cipta yang yang ditawarkan oleh industri. Kita kembali lagi ke sini. Nah, kita sudah daftar. Ini akun saya. Nah, kemudian saya coba masuk dengan menggunakan akunnya Bu Ratna. Nah, sini. Nah, ini kalau Bapak Ibu baru, maka Bapak Ibu harus ngisi profil. Nanti ada profil di situ. Bapak Ibu harus mengisi nama, NIDN, perguruan tinggi, program studinya apa, nomor KTP, tanggal lahir, kemudian nomor telepon. Nah, ini ada profil singkat. Bapak Ibu bisa menceritakan profil singkat Bapak Ibu, terserah seperti apa. Nah, ini kalau Bu Ratna seperti ini, nanti saya seperti apa gitu. Nah, ini boleh-boleh saja. Kalau saya ini ini apa namanya pendidikan secara pendidikan saya dari S1 sampai S3 saya masukkan di situ. Kemudian kata kunci di sini Bapak Ibu boleh mengisi kata kunci apapun sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada dokumen pendukung. Ya. Nah, dokumen pendukung ini boleh apapun di sini. Apakah portofolio, foto kreasi reka, banyak yang bisa kita masukkan di sini. Ya, ada unggah tautan video, Bapak Ibu mengajar misalkan bisa unggah tautannya di sini. Karena ini digunakan untuk biar mitra itu bisa melihat. Mitra itu bisa melihat. Nah, kalau sudah mengisi profil, maka di sini kita bisa melakukan pengisian penawaran formulir pengajuan kreasi reka. Nah, di sini ada judul kreasi reka. Nah, Bapak Ibu ingin menawarkan judul apa? Nah, di sini bisa kita ketik judulnya. Kemudian di sini ada bidangnya, kita pilih bidang apa. Kalau kemarin saya adalah informasi dan komunikasi, kemudian latar belakang.
Nah, saya kira Bapak Ibu membuat latar belakang terwujudnya kreasi reka ini, saya yakin sudah lebih lebih profesional gitu ya. Karena judul kreasi reka harus latar belakang ini disesuaikan dengan judul kreasi reka. Nah, kemudian di sini jangan lupa ini adalah 100 kata. Kemudian di sini siapakah ada pertanyaan siapakah pengguna utama kreasi reka ini, Bapak Ibu bisa membuat kesesuaian yang menggunakan nanti kreasi reka ini dengan judul Bapak Ibu yang sudah tentukan. Kemudian bagaimana kreasi reka ini dapat menjadi solusi, kemudian jelaskan tolok ukur kesuksesan kreasi reka. Nah, ini ada berdasarkan elaborasikan kriteria kesuksesan jika kriteria ini dapat terpilih untuk kolaborasi dan berhasil diimplementasikan. Bagaimana apa yang menjadi tolok ukur. Kemudian jelaskan kebutuhan-kebutuhan untuk mewujudkan. Nah, ini rincian pengembangan kreasi reka dan proposal dananya. Nah, ini bisa jadi kalau lengkap sekalian dengan pendanaannya. Nah, ini kalau saya sih perkiraan saja gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau kolaborasi dengan perusahaan yang Anda harapkan. Karena kita belum mengenal mitra kita, maka di sini kita buat di sini adalah bagaimana kolaborasi yang diinginkan. Nah, ini dibuat secara detail. Nah, kemudian ini kata kunci. Nah, kata kunci itu disesuaikan saja dengan judulnya. Nah, kalau ini karena nanti kita dicari oleh mitra kita agar lebih memudahkan, kata kuncinya ini maksimum 255 karakter, nah, termasuk tanda koma. Nah, kemudian sini ada kesiapan TKT. Nah, ini Bapak Ibu sesuaikan saja dengan apa yang Bapak Ibu ingin lakukan. Nah, ini untuk batas tawaran kreasi reka ini tanggal berapa? Nah, kalau saya mungkin nanti bisa ya Bapak Ibu pilih tanggal 31 gitu ya, batas terakhir ini. Nah, boleh saja kemarin saya memilihnya tanggal 22 harus sudah mengupload semua. Nah, di sini ada bisa mengunggah dokumen yang mendukung daripada judul kreasi reka yang kita tawarkan. Nah, sini misalkan ada resume, portofolio, foto reka atau tautan video. Nah, kemudian kita klik di sini komitmen, saya berkomitmen ini baru nanti akan keluar ajukan kreasi reka ini. Nah, itu kalau kita mengisi formulir pengajuan kreasi reka. Nah, kita sudah kirim. Setelah kita sudah kirim, kemudian nanti di industri, nah, kita misalkan masuk dengan industri, misalkan masuk dengan oleh industri. Industri juga begitu. Industri akan membuang peluang cipta. Industri akan membuka peluang cipta. Sama juga mengisi judul, peluang cipta seperti apa, bidangnya apa, kemudian apakah latar belakang pembukaan peluang cipta ini. Kami misalkan nanti di perusahaan itu kami ingin kolaborasi dengan insan dikti karena dalam pengembangan usaha kami membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan lain sebagainya lah. Ini Bapak Ibu lebih industri nanti lebih tahu apa yang menjadi latar belakang pembukaan peluang cipta ini. Nah, kemudian ada apakah objektif atau tujuan
ini jangan lupa 100 kata. Nah, ini juga 100 kata. Apakah objektif dan atau tujuan pembukaan peluang cipta ini? Kemudian syarat minimum ini sama dengan insan dikti. Kemudian tuliskan kriteria yang lebih spesifik. Nah, ini bisa rincian dananya juga ditampilkan, kemudian rencana pengembangannya seperti apa. Pokoknya ini lebih spesifik dari yang ini, karena nanti kalau mitra ini mengisi, kemudian dia akan dibaca oleh insan dikti. Nah, ini ada kata kunci, kemudian nanti peluang ciptanya itu kira-kira terwujud berapa bulan. Nah, batas akhirnya kapan, sama seperti tadi, mau tanggal 31, monggo. Kemudian ini unggah dukungan yang lainnya, kemudian klik ini buka peluang cipta. Nah, seperti itu. Kalau sudah mengisi profil, lalu dari dari insan dikti maupun mitra itu sama-sama mencari ditemukan kreasi reka. Nah, sini industri bisa mencari kita, gitu ya. Nah, misalkan coba saya cari sini. Nah, kita bisa cari di sini. Atau judulnya, di sini ada ini bisa dicari sini, nanti ditemukan sini. Mungkin saya sudah ini ya, sudah diklik oleh insan mitra, sehingga ini tidak keluar. Nah, nanti dari mitra bisa nyari nama kita di sini. Nah, kalau kita sudah ketemu di sini, nah maka ini kan kolaborasi ini kan dibuka. Nama kita ketemu, misalkan, kemudian di sini kita ajukan kolaborasi. Nanti kalau sudah ajukan kolaborasi, nanti ada sedikit isian yang lebih detail, gitu. Misalkan ini ya, nah, ini ada apakah permasalahan industri dan usaha sedang, apakah permasalahan industri atau usaha yang sedang Anda hadapi, jelaskan bagaimana kreasi reka dapat menjadi solusi, apa bentuk insentif yang dapat Anda ajukan kepada insan dikti, insan perguruan tinggi yang terpilih. Nah, ini dokumen-dokumen kita masukkan lagi, misalkan sini proposal kerjasama, apa dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita unggah. Nah, itu kalau sudah ini kita isi semua, ajukan kolaborasi cipta. Nah, nanti dari dari insan diktinya akan di situ muncul untuk melakukan kolaborasi. Nah, diklik, kemudian setelah diklik baru kita terjadi kolaborasi di situ.
Nah, kalau sudah kolaborasi, nah, sini maka misalkan saya ini sudah kolaborasi, ya. Nah, jadi di sini muncul, ya, muncul ini judul yang saya kolaborasikan. Nah, kemudian ini sudah ini siap berkolaborasi. Kemudian sini kita ajukan sekarang. Nah, ini ada syarat-syarat yang tadi ketentuan syarat untuk email perusahaan atau email di situ ada di sini kalau nggak salah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa bacalah di sini ada semuanya di sini. Kemudian saya menyetujui. Kemudian di sini kita mengisi judul proposal, kemudian masukkan dokumen dalam bentuk format PDF yang sudah kita buat, proposal sesuai di proposal matching fund yang kita buat. Kemudian sini ada ruang lingkupnya. Nah, pemilihan ruang lingkup ini 1 di antara 4. Gitu. Nah, kemudian di sini ada anggaran berupa Excel. Nah, Excel itu sudah ada juga di Excel. Kemudian NIDN, maksud memasukkan tim insan dikti Bapak Ibu. Nah, sini nanti mungkin ada sedikit-sedikit kendala tentang NIDN yang yang tidak nyantol gitu, bisa Bapak Ibu tanyakan ke PD Dikti. Nah, ini jumlah mahasiswa yang terlibat, kemudian masukkan dokumen komitmen dari pihak industri kan sudah ada di buku panduan, kemudian juga pernyataan insan dikti sudah ada, kemudian pernyataan insan dikti tidak sedang studi lanjut, kemudian pernyataan pengusul tidak memiliki hubungan keluarga sudah ada, kemudian profil portofolio mitra ini yang tahu adalah mitra kita suruh buat profil, kemudian biodata pelaksana. Nah, ini kan ada ini tidak ada format yang baku dari PDRK. Kemudian pengaturan kepemilikan HKI juga nggak ada. Kemudian ini kita klik-klik ajukan proposal. Nah, itu sudah selesai untuk di pengajuan di Kedareka. Nah, saya kira itu yang bisa sedikit saya jelaskan, mungkin bisa membantu. Sekali lagi mohon maaf, ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, namun ini hanya untuk memberikan gambaran sedikit untuk bisa masuk ke Kedareka. Saya kira itu, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Semoga Bapak Ibu yang mengajukan program Hibah Matching Fund 2022 ini bisa diterima dan dapat melaksanakan program dengan baik. Terima kasih.